Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Arif Pangestu dari Magister Desain kelas profesional. Kali ini saya akan membahas topik satu, yaitu definisi desain, posisi, dan klasifikasian dalam bidang seni rupa. Studi kasus yang akan saya bawa yaitu Kriya Tradisional dan Desain Inovasi Teknologi Modular pada Wayang Golek Tegalwaru. Sebagai latar belakang, di Desa Tegalwaru Bogor ada usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang pembuatan wayang golek, yang merupakan industri kreatif yang memiliki potensi besar, namun membutuhkan inovasi agar dapat bertahan dan bersaing dengan produk kekinian. Jadi sebelumnya, produksi UKM ini hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan properti pertunjukan dalang atau pemesanan souvenir standar berukuran 40 cm. Lalu bersama dengan peneliti Agung Zainal Mutakin, Santi Sidartani, dan Dendi Pratama, mengambil inspirasi inovasi dari artefak modern, yaitu mainan action figure yang memiliki konsep modular dan dapat dibongkar pasang. Jadi hasil dari intervensi desain ini adalah terciptanya wayang golek modular yang terdiri dari satu badan dan 5 kepala yang bisa dibongkar pasang dan ganti karakternya seperti mainan action figure. Melalui desain modular ini, bentuk fisik, fungsi, wayang golek berubah menjadi lebih interaktif. Bisa jadiin koleksi dan jadi mainan bongkar pasang, dan secara packaging bisa lebih ringkas untuk jadi souvenir, hadiah atau oleh-oleh. Tapi tetap mempertahankan nilai-nilai dan konsep tradisinya secara utuh gitu. Jadi bentuknya masih mirip, cuman secara 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 bentuk masih mirip, tapi bisa dibongkar pasang seperti itu. Sekarang posisi wayang golek di bidang seni rupa ya. Jadi wayang golek itu termasuk ke seni patung atau kriya, yang base-nya itu tradisional. Jadi awalnya diposisikan sebagai seni kriya tiga dimensi yang dibuat dengan teknik pahat tangan yang sangat bergantung pada kemahiran individu pengrajin. Lalu kalau dari sisi pertunjukan, jadi wayang golek ini jadi media komunikasi nilai filosofis dan alat edukasi budaya bagi masyarakat. Jadi ada beberapa seniman wayang yang terkenal seperti almarhum Asep Sunandar Sunaria, yang dilanjutkan oleh putra-putranya hingga saat ini. Lalu ada dari sisi produk desainnya. Produk desainnya itu ada penerapan teknologi modular yang akan kita bahas hari ini dengan teknik cetak. Jadi posisi wayang golek bergeser menjadi produk desain industri yang dapat direplikasi secara massal dengan standar kualitas yang sama. Ya, sekarang dalam kasus ini klasifikasi dalam seni rupanya nih. Klasifikasi dalam desain modular ini didasarkan pada peran dan tingkatan sosial tokoh dalam cerita Mahabharata atau Ramayana. Jadi klasifikasi ikonnya tuh, detail karakter itu difokuskan kepada bagian kepala. Jadi ukiran mahkota dan raut mukanya itu yang berbeda-beda. Sedangkan badannya tuh dalam kasus ini tuh, untuk kesatria yang pemanah tuh semuanya tuh kostumnya sama, tapi kepalanya bisa dicopot, bisa diganti oleh karakter yang lain. Bisa dilihat di klasifikasi strukturalnya atau modularnya itu, di modul badannya itu mewakili kelas karakter. Seperti yang tadi saya bilang, ada kelas kesatria pemanah yang memiliki kostum serupa. Jadi kepalanya aja yang diganti. Lalu di modul rangkanya tuh sebagai penyambung antar bagian. Di rangkanya tuh ada sambungannya seperti itu. Lalu di modul kepalanya itu sebagai penentu spesifik tokoh atau karakter individu. Ya itu yang tadi saya bilang, kepala-kepalanya tuh dari 5 karakter kesatria pemanah itu bisa diganti-ganti, hanya badannya aja yang sama. Badan dan kostumnya yang sama. Nah, ini visualnya bisa dilihat. Yang paling kiri itu kepala-kepalanya itu tadi, yang modular itu tadi. Nah, ini ketika yang kanannya, yang Arjuna, ada karakter Arjuna, Bambang Ekalaya, Karna, Lesmana, dan Pandu Dewanata itu, ketika kepalanya sudah dipasang di badan yang sama itu. Bisa dilihat ya, baju dan kostumnya, badannya itu sama, hanya kepalanya yang bisa bongkar pasang. Jadi ketika ada wisatawan yang mau membeli itu, bisa membeli satu paket, tapi lebih ringkas gitu untuk dibawa ke rumah atau untuk dijadiin hadiah seperti itu. Jadi lebih efisien untuk packaging. Sekarang kita
Bedah dengan pisau bedah Atomix ini, jadi Atomix itu, eee, singkatnya, sebuah metode yang terdiri dari elemen dasar yang melekat pada artefak. Jadi artefak itu sendiri merupakan objek atau pusat yang menjadi objek transformasi tradisi. Metode tersebut dihasilkan dari analisis berbagai konsepsi artefak dan desain produk. Tujuan dari metode ini adalah untuk mempertahankan tradisi. Sekarang kita bedah, misalnya dari sisi teknik, yang wayang golek tradisional itu dipahat dengan keterampilan teknis secara tradisional. Eh, Lalu kalau dari sisi wayang golek modularnya itu, pembuatannya itu bisa dibantu dengan mesin dan menggunakan peralatan modern, jadi lebih gampang untuk bisa diproduksi massal. Secara utility, wayang golek tradisional itu sebagai alat pertunjukan dan bisa juga sebenarnya untuk hadiah atau untuk souvenir. Wayang golek modular sebagai koleksi, pajangan, mainan, dan hadiah souvenir. Secara utility mirip sebenarnya. Cuman untuk wayang golek tradisional ada yang tidak bisa digantikan nanti contohnya di material. Kalau materialnya wayang golek tradisional itu di kayu, wayang golek modular itu yang sedang kita bahas itu sebenarnya masih dengan kayu, cuman dengan teknik yang berbeda, bisa juga dalam kasus lain resin atau dengan plastik. Ikonnya, kalau ikon wayang golek tradisional itu ikon tradisional pewayangan. Wayang golek modular itu tetap ikon pewayangan dalam kasus ini. Dan dalam kasus lain bisa dimodifikasi seperti action figure superhero. Jadinya ada modifikasi misalnya tokoh Arjuna tapi yang lebih lebih secara tiga dimensinya tuh lebih tidak seperti wayang golek tradisional tapi seperti robot seperti itu. Secara konsep, wayang golek tradisional itu eh, punya konsep seni tradisi, nilai-nilai dan spiritualitas. Sedangkan wayang golek modular itu lebih ke budaya dan status sosial. Jadi dalam artian status sosial ini, jadi eh, bisa jadi pajangan yang untuk menunjukkan status sosial kita bahwa kita tuh cinta budaya loh atau seperti itu, tapi eh, dengan produk wayang golek modular ini yang lebih bisa gampang dibawa karena ringan gitu, gampang dipajang gitu, dan bisa diganti-ganti kepalanya tadi seperti itu. Secara bentuk, wayang golek tradisional itu bentuknya tiga dimensi permanen, sedangkan wayang golek modular ini bentuk tiga dimensi juga, sama tapi dapat dibongkar pasang itu tadi. Seperti itu. Ya. Lanjut ke posisi desain dalam ekosistem seni rupa dan kaitannya dengan studi kasus yang wayang modular ini. Jadi bisa dilihat, seni rupa masuknya itu, wayang golek itu masuk ke seni rupa terapan, yang seni rupa terapan itu seperti kita tahu terbagi dari kriya dan desain. Jadi wayang golek ini pada awalnya adalah artefak tradisi yang murni bersandar pada teknik pembuatan manual atau seni kriya. Namun dengan mengadopsi sistem dari action figure tadi, dapat diproduksi secara massal dengan mesin. Jadi posisi wayang golek ini mengalami persilangan gitu. Bisa dilihat di gambar ya. Jadi desain wayang golek modular ini termasuk ke desain produk industri ya. Iya. Simpulannya yang bisa saya jelaskan, pertama itu dalam bidang seni rupa. Desain di sini diartikan sebagai upaya pemecahan masalah atau problem solving melalui pendekatan fungsional tanpa menghilangkan nilai estetika tradisi. Bisa ditangkap tadi bahwa desain di sini untuk bisa lebih efisien dan efektif untuk membuat produksi wayang golek ini secara massal, lalu jadi secara packaging bisa lebih ringkas, bisa lebih ringan secara bahan. Jadi untuk jadi oleh-oleh, untuk souvenir atau untuk kita pajang di rumah itu lebih lebih mudah sebenarnya dan tanpa menghilangkan nilai estetika tradisinya itu. Lalu ada nomor duanya itu simpulan dari saya itu desain itu sebagai inovasi. Jadi mengubah bentuk statis, yang permanen menjadi dinamis, bongkar pasang, modular, dan memenuhi aspek kegunaan untuk cindera mata. Jadinya secara kegunaan tetap bentuknya wayang, tapi ya itu tadi bisa bongkar pasang. Jadinya bisa kita misalnya hari ini pengennya Arjuna, besoknya yang lain gitu. Lalu yang ketiga, pendekatan manajemen desain dan teknologi modular terbukti mampu merevitalisasi kewarisan budaya.
Jadi manajemen desain yang tadi, dibuat oleh peneliti dan UKM itu, jadi solusi untuk, merevitalisasi warisan budaya yang tadi, yang kalau wayang golek tradisional itu kan lebih sulit, lebih rigid dalam pembuatannya, jadinya secara produksi lebih sedikit dan, tidak kurang menjangkau banyak orang yang jadi terbatas lah gitu. Sedangkan kalau dibuat massal, dibuat lebih mudah, bisa menjadi, bentuk untuk orang-orang punya pemahaman mengenai warisan budaya. Lalu yang keempat, desain tuh bukan sebagai sekedar pemanis visual, melainkan alat strategis untuk memecahkan masalah produksi dan bisnis. Ya itu tadi yang saya jelaskan, di poin-poin sebelumnya bahwa desain itu bukan hanya pemanis visual, tapi ada, untuk menjadi solusi, alat strategis untuk memecahkan, produksi yang lebih efektif dan efisien. Lalu yang terakhir, inovasi, mengubah kerajinan lokal menjadi produk unggulan daerah interaktif, efisien, dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Jadi kesimpulannya, wayang golek, modular ini merupakan salah satu contoh, eee, posisi desain pada seni rupa, dalam hal ini, artefak, tradisional, eee, dalam hal ini juga merupakan warisan budaya, yang di mana, pelaku UKM ini dan para peneliti berupaya untuk membuat sesuatu yang bisa lebih efektif dan efisien untuk, tetap menjaga warisan budaya dengan cara membuat wayang modular itu yang lebih mudah untuk dijangkau oleh banyak pihak dengan harga yang, kemungkinan lebih lebih murah karena dengan mesin jadinya bisa diproduksi massal dan dengan konsep yang di mana, satu badan bisa 5 kepala, dalam kasus ini tuh kesatria, pemanah tadi. Sekian dari saya, semoga jadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.